Perkenalkan, nama saya Cheslin dari Serang, Banten. Panggilannya Cheslin. Iya. Izin bertanya Ustadz, jika kita punya pasangan, misal kayak pacar gitu ya. Wow. Kita udah ngerasa dia itu kayak orang yang paling baik, terus tapi tiba-tiba dianya pergi gitu loh. Benar atau tidak? Tetangga bentar, sabar. Biar Cheslin menyelesaikan. Silakan Cheslin. Benar atau tidak kalau orang itu tuh sebenarnya bakal ada diganti yang lebih baik lagi gitu loh. Kayak padahal kita udah ngerasa dia tuh orang yang paling baik gitu. Tapi dianya pergi. Poin pertama teman-teman, ini berlaku buat semua kita ya untuk melatih mindset kita tentang Islam. Wa khalaqnakum azwaja. Tentang masalah jodoh, Allah udah kasih jaminan di Al-Quran. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Jadi salah satu di antara jaminan Allah, semua orang itu punya pasangan. Jadi itu takdir. Dan pasangan itu sudah Allah tentukan sekian tahun, sekian ribu tahun sebelum Allah menciptakan dia. Bahkan kalau ada orang yang meninggalnya belum menikah, bukan berarti dia nggak punya pasangan. Dia akan menikah, cuman dia nggak menikah di dunia, menikahnya di surga. Jadi ada yang weddingnya di dunia, ada yang weddingnya di surga. Siapa penghulunya? Allah langsung. Terus siapa WO-nya? Malaikat. Kan seru ya, malaikat yang jadi wedding organizer-nya. Di setting semua sama malaikat, nggak ada trouble-nya itu. Karena Nabi bilang, laisa fil jannati azab. Di surga itu tidak ada jomblo, kata Nabi. Di surga tidak ada jomblo. Yang ada semuanya hidup berpasang-pasangan. Kayak Sayyidah Asiyah. Kan dia dipaksa nikah sama Fir'aun. Masa di surga dia sendiri? Nggak mungkin. Nanti ada pasangannya. Sayyidah Maryam. Kan dia tidak punya pasangan di dunia. Nanti akan ada pasangannya. Kita nggak perlu nebak-nebak. Kayaknya Nabi Yusuf deh. Kayaknya Nabi Yusuf. Nggak usah nebak-nebak. Sayyidina Yahya alaihissalam. Nabi Yahya juga wafat tidak punya pasangan. Oh kayaknya Yahya itu sama Maryam. Nggak usah nebak-nebak. Biar Allah aja yang menentukan. Yang jelas, wa khalaqnakum azwaja. Semua kita itu punya pasangan. Takdir, jodoh. Dan jodoh kita itu nggak akan ketukar, Mbak Cheslin. Mbak Cheslin, takdir jodoh kita tuh nggak akan berubah. Jodoh kita nggak akan ketukar dengan kita pacaran atau tidak pacaran. Yang berubah adalah rasanya. Kalau kita pacaran kemudian putus, maka ketika kita punya jodoh yang kita udah temukan, rasanya itu akan terganggu dengan masa lalu kita. Kalau kita pacaran ternyata nggak putus dan ternyata dia jodoh kita, maka rasanya itu tidak akan sama seperti ketika kita menemukan seseorang dari awal banget. Pasti udah agak-agak nggak seru lagi gitulah pokoknya. Jadi jodoh kita nggak akan ketukar dengan kita pacaran atau tidak pacaran. Yang akan berubah itu adalah rasanya. Sehingga Mbak Cheslin, cara mendapatkan pasangan itu sebetulnya bukan pacaran dalam Islam. Cara mendapatkan pasangan terbaik itu adalah dengan memantaskan diri, mengupgrade value diri kita. Sehingga ketika kita mengupgrade value kita, pasangan kita juga akan Allah upgrade value-nya. Nanti kita ketemu di versi terbaiknya kita masing-masing. Kan indah ya kalau kita ketemu udah matang dua-duanya, udah bijaksana dua-duanya, udah sukses dua-duanya, udah soleh dua-duanya. Jadi ketika kita mengupgrade value kita, otomatis Allah juga akan mengupgrade value calon pasangan kita. Sehingga nanti ketika ditakdirkan kita ketemunya di versi terbaiknya kita masing-masing. Bukan di versi ketika kita masih belum matang. Itu ikhtiar terbaik untuk menemukan pasangan. Nah bagaimana dengan dia yang udah pergi? Kita nggak pernah tahu sampai kita nanti akhirnya menikah. Bisa jadi dia akan kembali lagi. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi bukan itu intinya. Intinya seberapa pantaskah Mbak Cheslin untuk pasangannya kelak. Fokuslah di situ. Insya Allah gambaran pasangannya Mbak Cheslin itu kan namanya twin flame ya.
Twin flame itu kan belahan jiwa kan, atau kembaran kita kan. Kalau kita pengen kembaran kita itu yang terbaik, maka jadilah kembarannya yang terbaik. Karena dia adalah kembaran kita, cerminan kita. Maka sekarang kalau boleh ngasih saran Mbak Ceslin, jangan fokus kepada pacar pengganti. Tapi fokuslah untuk mengupgrade diri. Nanti pada waktunya Allah akan datangkan seorang imam sesuai dengan kapasitas dan value-nya Mbak Ceslin. Kalau Mbak Ceslin udah rajin ngaji, udah hijrah, udah menjaga diri, tiba-tiba datang imam hafiz surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Hafiz 30 juz misalnya. Udah istiqomah, sholat 5 waktu dan seterusnya. Kan itu cerminan kita sendiri.